Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin perkenalkan nama saya Ayuni Romawati. Saat ini saya merupakan mahasiswa Magister Sains Hukum dan Pembangunan di Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pemikiran saya yang saya tuangkan dalam bentuk policy brief dengan judul Sinkronisasi Penataan Ruang dan Pertanahan, Mewujudkan Penataan Ruang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Baik, Bapak Ibu sekalian, policy brief ini saya tujukan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Kementerian ATR BPN, dan dalam hal ini Kantar dan juga Kanwil yang memang memiliki peran yang sangat penting dalam membantu menyusun sinkronisasi antara data pertanahan dan juga penataan ruang. Baik Bapak Ibu sekalian, eksekutif summary dari policy brief saya kali ini yaitu penataan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila sinkronisasi antara rencana tata ruang dan data pertanahan dilakukan sejak tahap perencanaan. Saat ini masih terdapat ketidaksesuaian antara pola ruang dan juga kondisi penguasaan tanah akibat akses data, infrastruktur spasial yang belum memadai, serta minimnya interoperabilitas antar instansi. Tidak sinkron tersebut menimbulkan dampak hukum, ekonomi, dan lingkungan, termasuk berkurangnya perlindungan hak atas tanah masyarakat. Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan penguatan peran Badan Pertanahan Nasional sebagai aktor utama dalam perencanaan penataan ruang, pelibatan masyarakat secara komprehensif, pemberian insentif dan kompensasi yang adil, serta penetapan mekanisme koreksi PP 43 tahun 2021 yang sebagai langkah terakhir. Uji keberhasilan terletak pada skema berbagi data yang efektif melalui MOU pemerintah daerah dengan Badan Pertanahan Nasional dan optimalisasi akses data spasial pertanahan sebagai dasar penyusunan RT/RW dan EDTR yang akurat. Bapak Ibu sekalian, penataan ruang sendiri adalah rencana yang mengatur mengenai struktur ruang dan juga pola ruang di suatu daerah. Penataan ruang terdiri dari rencana umum seperti rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci seperti rencana detail tata ruang wilayah, di mana rencana tata ruang sendiri disusun untuk mewujudkan keharmonisan antara alam dan lingkungan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dengan sumber daya manusia, serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang sendiri memegang peranan strategis saat ini ya Bapak Ibu, karena menjadi satu dari 3 perizinan dasar berusaha. Selain itu, eh, penetapan rencana tata ruang juga menjadi dasar dalam penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha, termasuk untuk pembangunan rumah, pembangunan fasilitas umum, pembangunan proyek strategis nasional, dan sebagainya. Mengingat posisi penting dari penataan ruang itu sendiri, maka sinkronisasi dari penataan ruang dan pertanahan itu menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Seperti itu ya Pak Ibu nggih. Kemudian metode kajian kali ini saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode analisis kebijakan dan analisis normatif institusional, di mana di sini saya melakukan penelaahan terhadap peraturan perundangan terkait penataan ruang seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 11 Tahun 2021, kemudian dalam ruang lingkup pertanahan, dilakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Selain itu, dilakukan kajian kebijakan juga terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang juga relevan, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk dalam poin pembahasan, di mana dalam poin pembahasan ini disampaikan bahwa dalam praktek penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia, hak atas tanah memang seringkali ditetapkan bahkan sebelum rencana ruang itu disusun dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya pada contoh gambar yang saya sampaikan, di sini ada sertifikat hak atas tanah di dalam badan air atau di badan sungai seperti itu Bapak Ibu nggih. Sedangkan kalau misalnya kita melihat sendiri, seharusnya di badan air tidak dimanfaatkan atau tidak seharusnya keluar sertifikat hak atas tanah.
Karena memang badan air ya memang merupakan tanah negara yang seharusnya dikuasai oleh perseorangan, seperti itu. Meskipun pada prinsipnya penguasaan tanah pada lokasi-lokasi lindung lainnya seperti sempadan sungai atau sempadan pantai dilarang oleh negara, namun negara pada tataran hak menguasai negara berwenang untuk menetapkan kesesuaian manfaatan ruang berdasarkan arahan dari RT RW dan atau RDTR yang memang didasari dari analisa seperti daya dukung, daya tampung, kemampuan lahan, dan lainnya. Kewenangan negara tersebut kemudian ditegaskan dalam ketentuan perizinan dasar berusaha bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagai satu dari tiga perizinan dasar berusaha. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 13 Tahun 2021, semua kegiatan, baik itu kegiatan berusaha ataupun kegiatan non berusaha ataupun kegiatan strategis nasional harus memiliki KKPR. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah pada lokasi-lokasi lindung yang akan dibatasi pemanfaatannya pada aspek perizinan, sehingga kegiatan pemanfaatan ruang tidak akan melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan meskipun tanahnya sudah dimiliki oleh seseorang. Sehingga pada bidang-bidang tanah yang seperti saya sampaikan tadi ada di badan air, memang memang sudah dikuasai oleh masyarakat, tetapi negara masih memiliki kewenangan untuk mengatur apakah tanah tersebut bisa dimanfaatkan atau tidak. Dan jika bisa dimanfaatkan, diatur pemanfaatannya seperti apa. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian pada sisi lain, fakta di lapangan juga menunjukkan tidak sinkron data pertanahan dan rencana tata ruang berdampak pada kesalahan penetapan pola ruang, di mana pada pola ruang lindung, seperti di contoh ini saya sampaikan mengenai ruang terbuka hijau, itu ditetapkan pada ruang-ruang yang seharusnya sebagai pola ruang budidaya. Misalnya di sini seharusnya kita lihat di sekelilingnya direncanakan sebagai permukiman, nih Bapak Ibu nggih. Di sini berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa tidak di lokasi yang ditetapkan sebagai RTH ini sebenarnya ada kesalahan plotting dari pihak penyusun rencana tata ruang itu sendiri. Hal ini terjadi karena data pertanahan itu tidak sinkron ataupun tidak diakomodir seluruhnya dalam penyusunan rencana tata ruang. Penetapan kesalahan penetapan pola ruang ini pada prinsipnya dapat menjadi sengketa penataan ruang, di mana juga bisa menimbulkan tanggung gugat dan tanggung jawab pada pemerintah daerah penyusun rencana tata ruang itu sendiri. Sehingga memang sangat penting untuk melakukan sinkronisasi data pertanahan itu sendiri sesuai dengan arahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 11 Tahun 2021. Karena dengan sinkron data pertanahan dan penataan ruang sejak awal, maka masyarakat terdampak dapat turut andil menentukan nasib atas hak individual yang mereka miliki sendiri. Apakah memang mereka berkenan untuk ditetapkan sebagai pola ruang lindung atau tidak, ataupun mereka juga bisa memberikan saran masukan untuk relokasi tempat pola ruang yang sesuai untuk pola ruang lindung yang memang dibutuhkan ada di suatu wilayah atau suatu daerah. Kemudian ketidaksinkronan data pertanahan dan juga penataan ruang itu sendiri juga ada yang disebabkan karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat, seperti kebijakan mengenai lahan sawah dilindungi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ATR Nomor 1589 Tahun 2021 maupun penetapan lahan baku sawah nasional berdasarkan Keputusan Menteri ATR BPN Nomor 446.1 Tahun 2024 yang dilakukan berdasarkan identifikasi data existing dan data citra. Jadi pemerintah pusat itu menetapkan kebijakan mengenai LSD dan juga LBS itu dengan pedoman dari data citra, tidak melakukan identifikasi lebih lanjut terkait kepemilikan lahannya seperti apa. Sehingga ketika LSD dan juga LBS ini diharuskan untuk masuk ke dalam rencana tata ruang, maka di situ bisa jadi ada benturan-benturan antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang mungkin saya tidak terima ketika tanahnya ditetapkan sebagai LSD, LBS, atau bahkan LP2B yang memiliki konsekuensi hukum berupa pidana seperti itu, Pak Ibu nggih. Sehingga dalam penetapan program strategis nasional juga itu seharusnya juga memperkirakan ataupun sudah mengakomodir data pertanahan.
Sebenarnya pemerintah pusat sendiri sudah mencoba untuk melakukan data pertanahan dalam penetapan proyek strategis nasional. Namun sangat disayangkan ketika penetapannya ini masih terbatas pada hak guna usaha dan juga hak guna bangunan. Sedangkan SHM itu belum diakomodir sebagai pengecualian dari penetapan lahan baku sawah dan juga lahan sawah dilindungi. Di gambar yang saya sampaikan di sini, diketahui bahwa pada pola ruang yang hijau di sini ditetapkan sebagai LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan yang memiliki konsekuensi hukum, itu banyak ditetapkan pada tanah-tanah sertifikat hak milik. Seharusnya dalam penetapan ini sudah diperkirakan atau sudah diidentifikasi apakah sertifikat hak milik tersebut sudah memang diarahkan untuk kawasan pertanian atau tidak, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Karena ketika tanahnya memang diarahkan sebagai kawasan pertanian, maka mungkin memang sudah lebih sesuai untuk ditetapkan sebagai LP2B. Namun ketika tanahnya tersebut tidak ditetapkan sebagai lahan pertanian dalam sertifikat hak miliknya, dengan ketiadaan penetapan insentif ataupun kompensasi yang memadai, maka kebijakan ini bisa menjadi benturan dengan masyarakat, seperti itu. Kemudian, ketidaksesuaian antara data pertanahan dan juga penataan ruang dapat mengakibatkan adanya keterbatasan pemanfaatan ruang tanah oleh pemilik tanah yang sudah memiliki hak atas tanah itu sendiri. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa negara kadang terlalu dominan mengatur ruang, tapi belum cukup melindungi hak individual secara proporsional. Ditambah penetapan kebijakan nasional itu tidak diimbangi dengan penetapan insentif-insentif yang memadai. Dari keterlanjuran atau ketidaksinkronan data pertahanan dan rencana tata ruang, pemerintah melalui PP 43 tahun 2021 telah mencoba untuk mencarikan jalan tengah. Namun demikian, mekanisme ini tidak seharusnya menjadi jalan pintas untuk mengoreksi perencanaan yang sejak awal tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang, sehingga perbaikan perlu dilakukan secara sistematis dalam proses perencanaan, seperti pelibatan masyarakat terdampak dengan lebih komprehensif, serta perbaikan mekanisme bagi pakai data pertanahan dan data ruang, agar instansi yang berwenang dengan mengesampingkan ego sektoral untuk mewujudkan rencana tata ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sehingga penataan ruang juga tetap pada fungsi preventifnya. Sejalan dengan hal tersebut, sinkronisasi data pertanahan menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang untuk menghindari dampak negatif, seperti ada dampak hukum, misalnya timbulnya ketidakpastian hukum, dan sengketa penataan ruang, dampak ekonomi dan investasi, seperti biaya transaksi dan memperlambat investasi, kemudian dampak lingkungan, seperti degradasi lingkungan, meningkatkan resiko ekologis, dan mengancam keberlangsungan sistem pangan secara ekosistem. Sejalan dengan hal tersebut, maka beberapa rekomendasi yang saya sampaikan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, di antaranya yang pertama adalah melibatkan Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini Kanta dan Kanwil, sebagai bagian dari salah satu aktor utama dalam penyusunan rencana tata ruang yang turut berwenang dalam menentukan kebijakan dalam rencana tata ruang. Selain itu, pelibatan BPN juga akan membuat akses data terhadap data pertanahan akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, penguatan skema perlindungan hak atas tanah masyarakat melalui kompensasi atau insentif yang adil dan penyusunan skema relokasi yang berbasis partisipatif. Di sini dimaksudkan pada pola ruang yang ditetapkan sebagai zona lindung ataupun dengan pengembangan yang cukup terbatas ya Bapak Ibu nggih. Jadi perlu diberikan kompensasi atau insentif yang memadai. Kemudian untuk tanah-tanah yang sudah terbit hak atas tanahnya pada zona-zona yang memang dilindungi, mungkin bisa coba dikoordinasikan dengan pemilik tanah terkait mungkin kemungkinan relokasi dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga, pelibatan masyarakat terdampak dengan lebih komprehensif untuk melakukan perumusan rencana tata ruang dengan lebih partisipatif. Kemudian yang keempat, menetapkan PP 43 tahun 2021 sebagai mekanisme kontraktif terakhir. Hanya dapat digunakan setelah seluruh upaya sinkronisasi hulu ditempuh. Seperti penetapan rencana tata ruang yang memang dari awal sudah mengakomodir pertanahan. Seperti itu. Kemudian rekomendasi kunci dari
Policy brief saya kali ini adalah penuhnya penyusunan MOU antara pemerintah daerah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuka akses pada portal bumi@rbpn.go.id kepada pemerintah daerah penyusun rencana tata ruang serta penambahan fitur unduh atau downloadable access sebagai bahan dalam penyusunan rencana tata ruang. Baik Bapak Ibu, telah saya sampaikan, policy brief saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan atau mungkin kesalahan yang telah saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.